Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Putri dengan NIM 2110 10550912. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dika Ari Setiawan, NIM-nya 2110550715. Apa sih pengertian koperasi itu? Jadi di sini pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1092, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kedua, prinsip-prinsip koperasi mengacu pada prinsip internasional ICA, International Cooperative Alliance. Prinsip koperasi yang dianut di Indonesia antara lain: yang pertama ada keanggotaan sukarela dan terbuka, yang kedua ada pengendalian oleh anggota secara demokratis, yang ketiga partisipasi ekonomi anggota, yang keempat ada otonomi dan kebebasan, yang kelima ada pendidikan, pelatihan dan informasi, yang keenam ada kerjasama antar koperasi, yang ketujuh ada kepedulian terhadap komunitas. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan koperasi. Tujuan koperasi di sini ada 4 macam. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat. Lalu yang kedua, ada menumbuhkan semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi. Yang ketiga, ada mengembangkan potensi dan kemampuan anggota. Lalu yang terakhir, yang keempat, mewujudkan perekonomian nasional yang demokratis. Selanjutnya ada jenis-jenis koperasi di Indonesia berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada koperasi konsumen, menyediakan barang kebutuhan sehari-hari dan anggotanya. Yang kedua, koperasi produsen, anggotanya adalah produsen seperti petani atau pengrajin. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam, melayani simpanan dan pinjaman kepada anggota. Yang keempat, koperasi jasa, menyediakan layanan tertentu seperti transportasi dan asuransi. Yang kelima, koperasi serba usaha, gabungan dari 2 atau lebih fungsi koperasi. Selanjutnya yang kelima, struktur organisasi koperasi. Jadi, struktur organisasi koperasi itu ada 4 macam. Yang pertama, rapat anggota, yaitu pemegang kekuasaan tertinggi. Yang kedua ada pengurus, dipilih dari dan oleh anggota. Lalu yang ketiga ada pengawas, yaitu mengawasi jalannya koperasi. Dan yang terakhir adalah manajer atau staf profesional yang menjalankan operasional harian koperasi tersebut. Selanjutnya ada modal koperasi, simpanan pokok sekali bayar saat masuk jadi anggota. Yang pertama ada simpanan wajib, dibayar secara rutin oleh anggota. Yang kedua ada simpanan sukarela, tidak wajib, tergantung anggota. Selanjutnya ada dana cadangan dari sisa hasil usaha yang ditahan. Selanjutnya ada modal pinjaman, bisa berasal dari bank atau pihak lain. Baik, selanjutnya yang ketujuh yaitu sisa hasil usaha atau SHU. Apa sih SHU itu? Jadi SHU adalah laba bersih koperasi dalam 1 tahun buku, dibagi menjadi beberapa anggota berdasarkan yang pertama, partisipasi anggota, yaitu tiap transaksi. Kedua ada simpanan anggota. Lalu yang terakhir adalah modal yang disetor oleh anggota. Fungsi dan peran koperasi, wadah demokratis bagi kegiatan ekonomi rakyat, menjadi penyeimbang kekuatan pasar dari perusahaan besar, mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Selanjutnya meningkatkan kapasitas usaha kecil dan makro. Lalu yang kesembilan ada perkembangan koperasi di Indonesia. Koperasi telah ada sejak zaman kolonial Belanda, yaitu awal abad ke-20, namun berkembang secara signifikan setelah kemerdekaan. Pemerintah Indonesia terus mendukung koperasi melalui yang pertama, Kementerian Koperasi dan UMKM, yang kedua, program pembiayaan mikro, lalu yang terakhir ada pelatihan dan digitalisasi koperasi. Regulasi terkait koperasi. Beberapa regulasi penting menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Permenkop UKM, tentang koperasi, simpan pinjam dan koperasi serba usaha. Rencana revisi Undang-Undang Perkoperasian untuk memperkuat koperasi digital dan inklusif.
dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.